Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rama Fitri dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai mengatasi grogi dan rasa takut dalam public speaking, yaitu bagaimana kita menghadapi ketakutan, rasa grogi dan kekhawatiran ini ketika berbicara di depan orang, teman-teman. Yaitu ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu bahwa uh, satupun manusia di muka bumi ini yang tahu kegugupan dan ketakutan kita, yaitu kecuali kita dan Tuhan, kecuali kita sendiri dan Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah perlihatkan kegugupan kita di depan orang. Yang kedua yaitu siapa sih manusianya, presenter, artis terkenal, bahkan sekali berbicara seprofesional sekalipun yang sudah melalang buana di muka bumi ini memiliki rasa takut dan kegugupan, hanya saja karena faktor dan pengalaman dan waktu yang lebih panjang membuat mereka lebih gampang mengatasi rasa takut dan gugup dalam waktu yang lebih singkat. KSOP menikmati sampai kita terbiasa melakukan itu, mendapatkan waktu dan pengalaman yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu tidak ada satupun teori yang pasti yang menjelaskan bahwa rasa takut dan gugup bisa diatasi dengan periode waktu yang singkat. Tak hanya perlu latihan yang panjang, pengalaman dan energi untuk mencoba sekali lagi kalau ada yang berhasil, dan hanya butuh latihan dan latihan. Artinya adalah bahwa untuk saat ini tidak ada yang akan bisa dan mampu mengatasi rasa takut kita kecuali kita sendiri. Pertanyaannya adalah apa tips dan strategi yang bisa kita manfaatkan khususnya bagi Anda pada pemula yang mengurangi rasa grogi dan takut ketika kita memanfaatkan khususnya ketika di depan banyak orang. Inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama itu yang harus Anda lakukan adalah proses pembiasaan. Artinya Anda butuh waktu yang cukup untuk sampai ke tahap nyaman, aman, sehingga bisa mengatasi rasa takut dalam waktu yang lebih cepat. Artinya sekarang ini adalah proses yang harus Anda nikmati. Kalau rasa takut terjadi, kerugian ada, sehingga perlakuan kesalahan demi kesalahan ketika ekspor yang awalnya 12 atau beberapa kali wajar terjadi karena siapapun masih pernah mengalami itu. Jadi jangan pernah menanam sugesti negatif bahwa kita tidak mampu melakukannya, kita tidak sanggup untuk menjadi biasa. Perlu proses pembiasaan dan proses belajar yang cukup panjang. Jadi yang sudah Anda lakukan sejak awal ini, lakukan sesering mungkin latihan ulang lagi, dan kita harus berlatih terus menerus. Selain itu banyak yang bisa dilakukan, melatih energi konten, gerakan badan atau badan language. Ada 3 hal yang mungkin bisa Anda tempuh dan proses latihan. Yang pertama itu latihan di depan kaca. Yang udah kaca yaitu dengan kita coba yaitu dengan semaksimal yang bisa Anda lakukan, mulai dari proses mengutarakan penyampaian, bagaimana Anda memahami informasi yang disampaikan kepada topik Anda dengan segala kerahkan badan, mimik muka, motivasi dari dalam energi yang dibawa ketika berbicara. Luapkan semuanya, kemudian Anda rasakan sudah sampai ke tahap enak, sudah nyaman. Kalau belum lagi, coba ulangi sekali lagi, 2 kali lagi, atau 3 kali lagi sampai ke tahap Anda bahwa benar-benar merasakan tingkat kenyamanan lebih. Yang kedua itu yang mungkin bisa Anda lakukan adalah dengan arus Merikyu video. Ketika Anda berbicara,
Anda lakukan semaksimal yang bisa Anda lakukan. Kemudian lihat, dengarkan, analisis, dan nilai. Malu bisa jadi Anda mau untuk melihat beginilah penampilan dengan segala kekurangan Anda miliki, tapi itu tidak malu. Pertama, lakukan lagi berulang-ulang kali sampai ke posisi dan tahap bahwa Anda bisa menerima segala kekurangan tersebut dan memperbaiki titik-titik lemah yang mungkin Anda bisa lihat dan Anda bisa. Yang ketiga yaitu yang bisa Anda lakukan adalah menyebutnya dengan latihan teman sejawat. Berbicara di depan orang lain meskipun mereka adalah teman sendiri itu akan mereview rasa yang ada di kondisi sebenarnya setelah latihan di depan kaca, mengulang proses latihan melalui recording, melalui video dan analisis sampai ke kiraan ketiga di depan orang. Sebenarnya beberapa teman karena mereka memberikan penilaian gear yang jujur, terima catatan dan masukan mereka sehingga bahan perbaikan. Tips apa yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda perbuat ketika Anda berbicara di depan banyak orang? Bukan teori, karena adalah praktis. Public speaking, radio announcer, master of ceremony, dan juga salah satu dosen yang mengajarkan mata kuliah komunikasi dan manajemen kebebasan dalam kurun waktu yang tidak sedikit. Artinya buat saya adalah Anda kudu percaya terhadap tips yang saya berikan. Sekarang kita lagi akte sampai yang bisa dilakukan sebelum harga naik. Istilah naik kampung, istilahnya utama percaya adalah sikap. Siapkan, lakukan, dan berikan persiapan yang lebih matang. Untuk bagi kita pemula tentu saja persiapannya mencapai lebih banyak, karena ada yang orang yang tidak melakukan persiapan, ibarat warming up, akan terjadi kecelakaan ketika melakukan pelacakan bersih. Karena ketika Anda bertindak selaku public speaker, melakukan persiapan yang lebih banyak, karena ketika kita untuk menata peralatan media, mengenali audiens kita. Yang kedua itu harus kita pahami itu menguasai materi, bukan menghafal, karena biar menghafal dalam konteks public speaking adalah sebuah keharaman yang akan banyak sekali risiko tingkat tinggi energi negatif proses akan munculnya. Ketika strategi excellent kontak mata energi dibangun ketika Anda melakukan penghafalan dengan memahami, Anda akan menyampaikan dengan baik, memahami isi materi yang akan Anda sampaikan kepada audiens Anda. Jadi audiens Anda itu mengerti apa yang Anda sampaikan tersebut, dan orang-orang yang mendengarnya akan lebih enak dan nyaman sampai kepada telinga pendengar. Berikut adalah lakukan kenali siapa calon audiens kita, karena ketika kita tidak mengenali, kita akan berbicara kepada siapa di depan. Karena kalau kita tidak mengenali audiens kita, pasti kita akan mengalami kegugupan karena kita baru pertama kali tidak mengenal mereka. Tapi kalau kita mengenal audiens kita, maka kita akan secara lebih luas untuk menyampaikan informasi yang akan kita sampaikan. Sehingga apabila kita mengenali audiens kita, hubungan antara pemberi dengan penerima itu lebih terjalin, tidak ada ketegangan di dalamnya, sehingga kita juga tidak merasakan kegugupan di saat kita ingin menyampaikan sesuatu. Yang terakhir mungkin adalah meditasi. Tidak ada mestinya harusnya meditasi yang dilakukan oleh orang rekan profesional, tapi yang paling tidak membangun energi beberapa detik, beberapa menit sebelum Anda naik panggung. Diam, duduk, tarik nafas yang dalam dari hidung sedalam-dalamnya, lepaskan dari dulu
lepaskan secara perlahan-lahan beberapa kali, kemudian berulang-ulang, kemudian berikan visual dan dalam pikiran Anda bahwa terapkan ketenangan dan kenyamanan, bangun energi positif bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jika suatu hal manusia pun di muka bumi ini yang pernah melakukannya dengan voluntatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.